Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dayang Rahmawati dengan NIM 27025037784. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Upaya Indonesia dalam Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Merata. Topik ini dipilih karena sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini, khususnya terkait pencapaian SDGs poin ke-8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan target penting dalam SDGs. Namun di Indonesia kita masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pemerataan sumber daya belum optimal. Kedua, masih ada eksploitasi pekerja khususnya di sektor informal, dan akses terhadap pekerjaan dan ekonomi juga masih belum merata. Untuk mengatasinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan hak pekerja agar tercipta rasa keadilan. Dan analisis ini penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar membawa manfaat merata menjelang tahun 2030. Penelitian ini difokuskan untuk melihat upaya pemerintah, tantangan lapangan, dan dampaknya terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, diperoleh temuan lapangan sebagai berikut. Ketika mewawancarai driver Gojek, mereka menghadapi tantangan seperti cuaca, perubahan sistem kerja, dan potongan komisi juga tinggi. Dan harapan mereka tarif dinaikkan, potongannya dikurangi, dan tersedia perlindungan sosial yang lebih baik. Ada mahasiswa yang magang di perusahaan BUMN PT Jasindo. Tantangannya adalah sulit mencari tempat magang karena masih pemula. Artinya kesempatan magang di Indonesia atau kesempatan magang atau kerja layak bagi pemula di Indonesia ini masih terbatas. Harapannya apa? Harapannya adalah perusahaan lebih terbuka menerima peserta magang atau bagi pemula, khususnya di sektor swasta. Dan ada juga pemilik toko online. Ini menghadapi persaingan harga yang ketat, biaya iklannya juga tinggi, dan pendapatannya yang tidak stabil. Harapannya pemerintah melakukan sosialisasi langsung, memberikan pendampingan yang berkelanjutan, dukungan akses pasar, serta pemerataan internet dan logistik. Kemudian terakhir, pemilik bengkel. Mereka kesulitan menarik pelanggan setia dan masih memiliki akses promosi yang terbatas. Harapannya pemerintah melakukan edukasi ke publik mengenai kualitas bengkel perorangan yang tidak kalah dengan bengkel resmi atau bengkel official. Dari hasil pengumpulan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya seperti program Kartu Prakerja, pelatihan digital, bantuan modal, dan kredit usaha rakyat. Ada juga perlindungan sosial melalui BPJS, termasuk bagi pekerja magang di BUMN, serta program TJSL untuk pemberdayaan masyarakat. Namun di lapangannya masih terlihat kesenjangan akses peluang kerja layak, khususnya di sektor swasta yang masih minim membuka kesempatan bagi talenta muda dan pekerja pemula. Dan pekerja informal rentan terhadap pendapatannya yang tidak stabil dan minimnya perlindungan. Kemudian yang terakhir ada distribusi program pemerintah juga masih belum merata. Artinya program-program pemerintah memang sudah dijalankan, tapi hasilnya belum cukup besar untuk membuat pertumbuhan ekonomi benar-benar merata di semua wilayah dan kelompok masyarakat. Dampaknya apa? Dampaknya sektor formal lebih stabil dalam berkontribusi pada ekonomi, sedangkan sektor informalnya kontribusinya terbatas karena akses dan perlindungannya yang kurang. Berdasarkan temuan tadi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pekerja sektor informal seperti driver ojek online, perlu adanya regulasi tarif minimal dan potongan komisi. Ada BPJS khusus juga, diberikan bantuan modal, pelatihan digital, dan subsidi BBM. Untuk sektor formal dan UMKM bisa diberikan pelatihan industri 4.0, program inkubasi bisnis,
bisnis, digitalisasi UMKM, kemudian kemudahan kredit, dan kemitraan dengan BUMN. Dan secara sistemik, pemerintah perlu merevisi UU Cipta Kerja, monitoring kebijakan yang konsisten, harmonisasi regulasi, dan melakukan pemerataan infrastruktur digital, pembentukan kawasan ekonomi khusus, serta pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Kesimpulannya, Indonesia sudah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pekerjaan layak melalui berbagai kebijakan, tetapi kenyataannya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya masih ada, terutama di sektor informal dan gig ekonomi. Prinsip pekerjaan layak menurut standar ILO juga belum sepenuhnya terpenuhi dan pertumbuhan ekonomi juga belum dirasakan merata. Harapannya ke depan regulasi pro pekerja, perlindungan sosial yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai target SDGs poin ke-8 pada tahun 2030. Dari penelitian ini saya belajar banyak, saya jadi lebih memahami tantangan dan peluang mewujudkan pekerjaan layak, mengasah empati juga terhadap pekerja dan pelaku usaha, serta mengembangkan kemampuan kolaborasi dalam tim. Saya juga terlatih berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah inti dan merumuskan solusi yang realistis. Dan yang paling penting, saya semakin menyadari bahwa ekosistem kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa tercapai melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Demikian pemaparan saya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi upaya kita bersama dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.